Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Ijen dimanapun berada, kali ini kembali lagi di acara kesayangan kita, dimana lagi kalau bukan di podcast Suar Integritas. Nah, saya Aini Farah Tristianti. Kali ini senang sekali rasanya kita bisa bersilaturahmi dan juga main nih. Kemana? Ke Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Nah, Sobat Ijen, siapa sih yang gak kenal Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta nih? Karena madrasah ini dikenal ya dengan berbagai macam prestasinya. Nah, kali ini kita berkesempatan untuk ngobrol secara langsung dengan Bapak Kepala MAN 4 Jakarta. Sudah hadir bersama kita, nanti kita kenalan dan ngobrol lebih lanjut yuk. Dan jangan lupa ya, untuk tetap stay tune di kanal YouTube-nya Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Nah, Sobat Ijen, kali ini kita sudah bersama dengan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta. Sudah hadir bersama saya kali ini Bapak Wido Prayoga MPD. Kita sapa dulu beliau yuk. Assalamualaikum Pak Wido. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, terima kasih kita sudah diizinkan untuk bersilaturahmi nih ke MAN 4 Jakarta. Sama-sama. Madrasah yang luar biasa sekali dan juga banyak mencetak prestasi dan juga pastinya dengan program-program unggulannya. Nah, sebelumnya nih Sobat Ijen, kita kenalan dulu dengan Bapak Wido Prayoga ya Pak. Betul. Prayoga MPD. Pak, bisa diceritakan sedikit nggak nih kenalan buat Sobat Ijen, sedikit profilnya Bapak? Baik, terima kasih sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih pada tim podcast dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah berkenan hadir di MAN 4 Jakarta. Tentunya ini merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri ya bagi sivitas MAN 4 Jakarta Selatan, karena mungkin tayangan nanti akan ditayangkan di podcastnya atau YouTube-nya Inspektorat Jenderal ya. Iya betul Pak. Tentunya yang mengakses adalah seluruh masyarakat Indonesia. Betul. Ini tentunya kebanggaan tersendiri bagi kami MAN 4 Jakarta. Izin memperkenalkan diri, saya Kepala MAN 4 Jakarta Selatan, Wido Prayoga MPD. Ya, alhamdulillah sejak bulan April tahun 2023 mendapatkan amanah kepercayaan untuk menjadi Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Selatan ini. Sebelum di MAN 4 Jakarta, sebelumnya kami ditugaskan sebagai Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Jakarta Timur. Oh, Jakarta Timur. Betul ya, sejak tahun mulai di sana itu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 kemarin, dan alhamdulillah kalau nggak salah MAN 2 Jakarta Timur juga memperoleh madrasah berpredikat WBK ya tahun 2024 ini. Alhamdulillah bangga menjadi bagian dari mereka yang kemarin mendapatkan predikat WBK. Ya, seperti itu. prestasi yang ditinggalkan, jejak baik yang ditinggalkan oleh seorang Pak Wido Prayoga nih ya Pak. Ya betul, mudah-mudahan MAN 4 Jakarta segera menyusul madrasah-madrasah lain yang juga bisa berpredikat WBK, Mbak. Amin. Sekarang MAN 4 Jakarta sedang dalam proses ya Pak menuju ZI, WBK, WBBM. Betul. Ya, semoga perjalanannya lancar dan juga bisa segera nih dikukuhkan. Amin, amin, amin. Pastinya dengan semangat dan juga gotong royong dan juga kerjasama yang baik antar semua pihak ya Pak. Siap, betul. Nah Pak Wido, setelah kita berkenalan nih, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih ya Pak. Siap. Tadi kan udah disinggung sedikit mengenai zona integritas. Nah, ngomong-ngomong nih masalah integritas, itu menurut Pak Wido sendiri itu integritas itu apa sih Pak? Ya, baik Mbak. Jadi menurut ya terminologi dari berbagai sumber ya, integritas itu tentunya ada berbagai versi. Ya, ada yang mengatakan integritas itu adalah kesesuaian antara ucapan, pikiran, tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga bisa dikatakan integritas itu adalah bertanggung jawab, jujur dalam melaksanakan tugas dan fungsi kita sehari-hari. Jadi menurut hemat kami bahwa integritas itu adalah
kejujuran kita di dalam bekerja, melaksanakan sesuai dengan regulasi ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, tadi selaras antara pikiran, kemudian hati nurani kita, ucapan kita, dan tindakan kita, seperti itu. Betul sekali ya Pak. Jadi integritas itu harus bukan hanya sekedar teori ya berarti ya, Pak Kepala, tapi juga harus diimplementasikan di dalam atau diinternalisasikan ke dalam diri sendiri. Betul sekali. Ya. Nah, bagaimana nih Bapak sebagai seorang kepala madrasah gitu ya, membangun nilai-nilai integritas itu khususnya bagi sivitas akademika dan juga bagi para siswa ya sebagai stakeholder yang diberikan manfaat layanan dari madrasah ini gitu. Betul. Bagaimana Bapak membangun nilai-nilai itu supaya bisa berjalan selaras nih gitu. Betul. Karena kan membawahi banyak kepala, banyak pikiran, Betul. banyak ide, banyak gagasan gitu. Bagaimana Bapak? Baik, memang integritas ini adalah sebuah karakter yang perlu kita tanamkan pada diri peserta didik ya. Nah, apalagi di era sekarang ini tentunya degradasi moral anak didik kita ini agak sedikit memprihatinkan kita. Nah, tentunya menjadi kewajiban kita sebagai sebuah lembaga pendidikan adalah bagaimana membangun nilai-nilai atau karakter-karakter baik. Ya, salah satunya tadi adalah integritas dalam diri peserta didik kita. Betul. Nah, tentunya cara efektif dalam bagaimana menanamkan integritas ini adalah keteladanan. Menurut saya adalah keteladanan. Karena berbagai ribu nasihat akan kalah dengan satu keteladanan. Artinya saya sebagai kepala madrasah tentunya hadir untuk memberikan keteladanan bagi seluruh sivitas madrasah Aliyah Negeri 4 Jakarta Selatan ini, baik kepada Bapak dan Ibu guru, tenaga kependidikan, ataupun kepada peserta didik kami. Betul, seperti itu. Betul sekali. Ya, itu salah satunya memang maksudnya sektor atau lembaga pendidikan ini justru merupakan apa ya, garda terdepan ya Pak dalam sekali. pembentukan akhlak bangsa. Betul. Seperti itu. Jadi tugasnya ini lumayan berat ya Pak. Apalagi kerja di bidang sektor pendidikan. Kita sebagai ASN ini kan dibiayai oleh negara. Betul. Ya Pak ya. Nah, apalagi di tengah kondisi seperti sekarang ini nih Pak, efisiensi. Itu bagaimana cara kita bisa tetap menjaga nilai-nilai integritas itu tetap ada di dalam diri kita ya Pak. Nah, bisa diceritakan nggak sih Pak, atau ada pengalaman gitu Pak Kepala dalam menghadapi tantangan nih dalam pengamalan atau penginternalisasian nilai-nilai integritas? Tuh, punya pengalaman apa sih gitu dalam menghadapi, misalkan ada nggak sih orang tua yang pernah memberikan sesuatu gitu ya supaya anaknya tuh masuk ke sekolah gitu, atau apa itu juga pernah nggak pengalaman-pengalaman seperti itu tuh ada? Baik. Ya, memang dalam lembaga pendidikan kan memang banyak sekali ya godaannya ya Mbak ya, apalagi MAN 4 Jakarta Selatan ini alhamdulillah diposisikan oleh masyarakat ya katanya sebagai sekolah favorit itu ya. Artinya bukan kami yang memposisikan tetapi masyarakat yang memposisikan seperti itu, sehingga ya banyak sekali masyarakat yang ingin menyekolahkan putra-putrinya ke MAN 4 Jakarta. Ini sebagai contoh saja, di PPDB yang tahun ini kami buka untuk program Cambridge dan asrama, ini kurang lebih ada 2.100 pendaftar yang pengen masuk ke MAN 4 dengan kuota yang terbatas hanya 120. Hanya 120 siswa yang kita terima, tapi pendaftarnya 2.100 ya. Tentunya adalah sebuah amanah ya, tentunya yang menjadi beban bagi kami untuk kami laksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Nah, godaannya juga banyak sih Mbak ya, godaannya banyak. Artinya ya diiming-imingi, misalnya Pak saya dibantu Pak masuk ke MAN 4, ini bagaimana caranya, siap untuk dengan segala konsekuensi dan sebagainya. Menggunakan apa seperti itu, gitu kan? Betul. Nah, ini memang banyak sekali godaannya. Itu pasti dalam lembaga pendidikan itu salah satu contoh aja. Kemudian yang kedua juga ya, biasanya di dalam dunia pendidikan itu kan ada interaksi antara guru dengan orang tua, itu terjadi pada saat
pembagian rapot atau penyerahan rapot di akhir semester gitu ya. Itu kan terkadang orang tua ya, walaupun dengan kesadaran tidak ada permintaan atau tidak ada paksaan, betul, itu datang ke madrasah ngambil rapot, kemudian dia memberikan bingkisan itu kepada wali kelas ataupun guru mata pelajaran. Nah, itu adalah sebuah praktik-praktik yang lumrah terjadi. Nah, ini tentunya menjadi bagaimana tantangan kami ya, karena kalau melihat atau definisi daripada gratifikasi sendiri itu kan itu bagian dari gratifikasi. Betul. Nah, itu fenomena yang sering terjadi dalam sekolah ataupun madrasah gitu. Nah, tentunya lumrah terjadi ya. Betul, lumrah gitu ya. Walaupun kita tidak memaksakan gitu, tetapi kan dalam kategori ini termasuk dalam gratifikasi. Nah, tentunya ya kami menghimbau kepada orang tua ya, tentunya ya mari kita sama-sama jaga gitu ya, karena bagaimanapun untuk mencegah itu ya harus dari kedua belah pihak. Betul. Ya, madrasah sudah memitigasi itu dengan menghimbau, membuat undangan untuk tidak memberikan gratifikasi dan sebagainya. Itu kemudian juga kami membentuk namanya unit pengendalian gratifikasi yang ada di Man4 Jakarta dalam rangka untuk memitigasi tadi munculnya praktek-praktek yang seperti itu. Memang agak berat, berat, betul. Tapi bersama-sama ya. Insya Allah pasti bisa. Pasti bisa gitu, bersama-sama mencoba untuk maksudnya harus komit dan juga harus kompak nih. Betul kan, sekali. Kalau misalkan ada kayak satu oknum aja, itu kan juga mengganggu proses dari atau budaya yang sudah dibangun gitu kan Pak. Nah, kira-kira apa sih Pak program unggulan dari Man4 Jakarta Selatan ini? Ini dalam rangka untuk penguatan integritasnya atau program-program lain? Ya, pertama untuk penguatan integritasnya, apa yang sudah dilakukan nih programnya. Terus yang kedua mungkin program-program unggulan di madrasah ini sendiri. Baik, terima kasih. Jadi untuk dalam rangka penguatan tata kelola madrasah ya, terkait dengan bagaimana madrasah kami bisa menjadi madrasah yang berintegritas ya, tentunya memang ya tadi seperti disampaikan oleh Mbaknya bahwa memang berat dan harus butuh komitmen, membutuhkan kekompakan dari seluruh sivitas Man4 Jakarta Selatan dalam rangka untuk mewujudkan kekompakan itu. Nah, berbagai himbauan, kemudian berbagai arahan-arahan dari kami kepada seluruh sivitas Man4 Jakarta Selatan ini terus kami lakukan, baik dalam rapat pembinaan bersama dengan guru, kemudian juga kami dalam apel pagi ataupun dalam upacara bendera, terus kami gelorakan semangat-semangat integritas ini kepada seluruh sivitas Man4 Jakarta. Dan salah satu inovasi kami dalam rangka untuk penguatan integritas, terutama dalam pendidikan anti korupsi ya di madrasah yang sekarang ini sedang kami bangun ya, tentunya kami punya satu inovasi, kami punya ZI Corner. ZI Corner. ZI Corner ya, itu ada di salah satu sudut madrasah ini. Kami ingin memberikan wawasan terkait dengan pendidikan anti korupsi ini sejak dini kepada anak didik kami. Kami bekerja sama dengan KPK. Ya, kami mengirimkan surat untuk permohonan buku-buku ya terkait dengan pendidikan anti korupsi. Alhamdulillah kami mendapatkan bantuan dari KPK, buku, dan alhamdulillah kami taruh ya ini sebagai bentuk penguatan literasi kepada anak didik kami, kepada orang tua yang kebetulan hadir bisa menjemput anak gitu kan. Kami sediakan tempat duduk, itu ada buku-buku yang bisa diakses oleh orang tua gitu ya, sehingga ya dengan adanya literasi tentang anti korupsi ini ya mudah-mudahan bisa membantu madrasah ini dalam rangka penguatan integritas. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan program unggulan yang ada di Man4 Jakarta Selatan ini ya alhamdulillah kami terus berinovasi dalam rangka untuk bagaimana mencetak anak-anak didik yang telah diamanahkan ke kami ini dengan sebaik-baiknya supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang kompeten, anak yang siap nanti
pasca dari Manfaat Jakarta ini melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu di perguruan tinggi dalam negeri ataupun perguruan tinggi luar negeri, karena sekarang kan tagline madrasah kan adalah salah satunya adalah mendunia. Mendunia, betul. betul. Jadi bagaimana mencetak anak-anak didik kami di Manfaat Jakarta Selatan ini bisa bersaing secara global seperti itu. Nah, ada salah satu program unggulan kami yaitu program unggul Cambridge ya, yang sudah kita laksanakan kurang lebih 7 tahun dan alhamdulillah peminatnya setiap tahun juga semakin meningkat gitu ya. Bahkan di tahun ini jumlahnya hampir 600 orang yang mendaftar, padahal hanya dengan kuota 48 anak. Ya, ini tentunya program ini diharapkan mampu mencetak generasi-generasi yang siap untuk bersaing dengan tataran global, bukan hanya di nasional tetapi di global. Ya. Dan alhamdulillah dengan adanya program inovasi ini, anak-anak Manfaat Jakarta Selatan ini banyak yang tersebar di berbagai perguruan tinggi luar negeri. Di tahun ini saja sudah masuk ke database kami sudah ada 9 anak yang tahun ini yang sekarang masih kelas 12 ini sudah 9 anak yang diterima di perguruan tinggi luar negeri. Wah, Masya Allah, keren banget ya Manfaat Jakarta Selatan ini, makanya banyak banget nih peminatnya Pak. Justru tantangan nih untuk madrasah, pasti tidak cukup hanya di sini kan, pasti Pak Wido sebagai Pak Kepala juga berpikir apa ya inovasi atau mungkin apa nih yang harus kita kembangkan terus-menerus nih untuk mengembangkan kualitas gitu kan dari pendidikan ini. Nah Bapak, mungkin terakhir ya sebelum kita tutup, apa harapannya nih Pak ke depan khususnya untuk Manfaat Jakarta Selatan ini gitu kan, dan juga untuk Kementerian Agama pada umumnya gitu ke depan, supaya kita tuh bisa lebih memberikan manfaat dan juga lebih tahu gitu, menginternalisasikan nilai-nilai integritas itu penting. Betul. Gimana Pak? Jadi harapan kami ya tentunya kami mencoba melakukan terobosan-terobosan ya Mbak ya, dalam rangka untuk penguatan tata kelola, sehingga keberadaan Manfaat Jakarta Selatan ini pada khususnya dan umumnya madrasah di bawah Kementerian Agama ini bisa menjadi sebuah pilihan utama bagi masyarakat ya untuk melanjutkan putra-putrinya pada jenjang SMP ataupun MTS. Betul. Itu untuk melanjutkan ke jenjang madrasah aliyah. Dan ini memang alhamdulillah dari tahun ke tahun memang terjadi sebuah fenomena, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Ini ya, tentunya Pak, merupakan sebuah amanah ya. Betul. Amanah yang harus kita jaga, harus kita pegang ya, bagaimanapun kita harus terus menciptakan inovasi-inovasi yang terbaik, penguatan tata kelola, kemudian juga supaya madrasah ini tetap bisa menjalankan amanah dengan baik. Nah, di Manfaat Jakarta ini Mbak, saya ceritakan sedikit boleh ya? Boleh, jadi Pak, ada beberapa program yang kami galakkan. Yang pertama dalam rangka tadi penguatan integritas, kami mencoba mengikuti tahapan-tahapan pembangunan zona integritas yang dicanangkan oleh Kementerian Pan-RB ya, betul. Nah, ini kami ikuti ya, sebenarnya bukan hanya untuk mendapatkan selembar piagam, tetapi lebih pada bagaimana kami di madrasah ini bisa melakukan tata kelola sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Kemudian kami juga bisa sejak dini menanamkan tadi anti korupsi, integritas kepada anak didik kami, kepada seluruh sivitas, bagaimana kita bisa jauh dari korupsi gitu ya, kolusi, nepotisme, gratifikasi seperti itu. Nah, kita mencoba melakukan pembangunan zona integritas itu. Memang perjuangan itu berat, tapi membutuhkan proses. Saya yakin dengan komitmen kita semuanya, terutama pimpinan, ini tentunya menjadi salah satu penting ya, ini dalam rangka untuk bagaimana menciptakan zona integritas di madrasah kita ini. Itu satu. Nah, kemudian bagaimana menciptakan madrasah yang nyaman, apalagi sekarang sudah ada istilahnya
peserta program prioritas itu ya. Iya. Betul, protas ya, protas ya, program prioritas. Nah, salah satunya kan kalau tidak salah adalah ekoteologi ya. Ekoteologi ya, bagaimana di madrasah kami ini ya menciptakan sebuah iklim pendidikan yang nyaman, rindang gitu ya, bersih. Ya, banyak pohon-pohon gitu ya, sehingga masuk ke dalam madrasah itu seperti kita sedang di nuansa di taman gitu. Apalagi dalam setuju, betul, setuju dengan terminologi dulu kan pendidikannya Ki Hajar Dewantara itu kan menyebutnya dengan taman siswa ya. Betul. Ya, taman itu kan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan gitu ya. Gitu nah, betul. Nah, Man 4 Jakarta dalam rangka mewujudkan itu kami kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, kita masuk dalam program namanya Adiwiyata. Betul. Dan alhamdulillah Man 4 ini pada masa kami alhamdulillah berhasil memperoleh predikat sebagai madrasah Adiwiyata tingkat kota Jakarta Selatan, dan sekarang ini berproses untuk madrasah di tingkat provinsi. Betul. Mohon doanya mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kami diberikan keistiqomahan yaitu dalam rangka untuk menciptakan suasana madrasah yang nyaman dan bersih itu seperti itu. Selaras ya dengan kemudian juga sekarang lagi rame bagaimana anak terhadap kekerasan, bullying dan sebagainya. Ya, kami mencoba membangun sebuah program yang namanya Madrasah Ramah Anak. Alhamdulillah kemarin di tahun 2024 Man 4 Jakarta berhasil memperoleh penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai salah satu madrasah di Indonesia yang mendapatkan penghargaan kategori utama untuk unit kasus anak itu pencegahan, betul ya, istilahnya unit lupa saya itu ya semacam perlindungan anak lah, seperti itu dari Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Itu kami alhamdulillah mendapatkan kategori utama. Masya gitu. Allah, Ya, terima kasih. Mudah-mudahan. Nah, ini kan tentunya ada tiga program yang kami canangkan, Adiwiyata, ZI dan Madrasah Ramah Anak. Ini kalau kita kolaborasikan gitu kan, tentunya ya akan semakin memperkokoh eksistensi madrasah ini di mata masyarakat. Seperti itu. Betul, sangat ini sekali ya memang perkembangan madrasah. Saya merasakan betul Pak, karena saya alumni madrasah juga. Di zaman saya kecil madrasah itu memang stigmanya itu sangat kurang di mata masyarakat ya Pak. Masyarakat lebih memilih menyekolahkan anaknya itu pasti di sekolah dasar, SMP, negeri, madrasah itu kayak dipandang sebelah mata gitu. Tapi semakin beriring zaman itu Masya Allah bahwa madrasah itu ternyata memang hebat. Betul. Seperti takutnya madrasah hebat, dan ini merupakan suatu keberhasilan dan juga perjuangan Kementerian Agama ya Pak. Betul sekali. Iya, mungkin seperti tagline-nya Man 4 Jakarta Selatan ini punya tagline gitu nggak Pak? Iya, tagline Man 4 itu adalah Man Ihsan ya. Man Ihsan. Ihsan itu akronim dari integritas, humanis, spiritualitas, adaptif dan nasional. Masya Allah. Dia udah masuk nih panel integritas ya. Pertama. Betul. Ihsan, I-nya itu yang integritas pertama. Iya, betul. Masya Allah. Betul. Ya, mungkin ada pesan nih Pak terakhir untuk generasi muda, terutama generasi Gen Z zaman sekarang nih Pak, untuk pesan-pesan agar memiliki akhlak yang baik gitu. Betul. Apa nih Pak pesannya untuk anak muda? Baik. Beberapa kata aja nggak apa-apa, atau beberapa kalimat. Ya, kepada generasi anak-anak ya, pada generasi saat ini ya tentunya Bapak berharap ya bahwa yang terpenting itu adalah akhlak. Ya, ilmu penting, tapi adab, akhlak itu lebih baik. Makanya adab itu lebih dahulu daripada ilmu. Percuma punya ilmu tetapi tidak beradab, tidak berakhlak. Yang bagus adalah kalian punya ilmu, kalian berakhlakul karimah.
Masya Allah, luar biasa sekali ya Sobat Ijen bincang-bincang kita pada kali ini. Alhamdulillah, terima kasih Sama-sama, saya yang terima kasih Prayogo MPD atas kesediaan waktunya nih, sudah Siap. berkenan untuk ngobrol-ngobrol dan berbincang-bincang di podcast kita. Alhamdulillah sudah ada di ujung acara. Terima kasih Sobat Ijen dimanapun berada. Jangan lupa untuk terus ikuti acara kita di podcast. Ayo Pak, kita bisa bareng-bareng nih. Suar Integritas. Nah, jangan lupa juga untuk terus ikuti media sosial dan juga kanal YouTube Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, ada Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, TikTok. Jangan lupa untuk di-follow juga media sosial dari MAN 4 Jakarta Selatan dong pastinya. Terima kasih. Sama-sama Bapak, saya Aini Farah Trisyanti undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.